Kudapan legendaris, rasa manis yang kian eksis. Ya, Wingko Babat, kuliner khas Semarang yang jadi primadona, bahkan berstatus warisan budaya tak benda. Makanan jadul dengan tampilan sederhana, ada juga versi kekinian warna-warni. Meski ramai dengan topping kekinian, Wingko Babat yang original tetap juara dan makin dikenal. Terlebih, harganya terjangkau, pas dijadikan oleh-oleh khas dari Semarang. Namun faktanya, camilan yang sudah ada sejak 1898 ini bukan asli dari kota Atlas alias Semarang loh. Karena Wingko itu menurut aku camilannya manis dan dia praktis ya. Apalagi kan sekarang suka banyak yang minum kopi nih. Nah itu cocok banget tuh buat minum teman kopi sekarang. Mungkin karena bentuknya tuh kecil, terus harganya juga terjangkau. Lantas apa sebenarnya rahasia dari olahan Wingko Babat? Salah satu industri rumahan legendaris ada di kawasan Plombokan, Semarang Utara, Kota Semarang. Lis, sang pemilik, sudah 50 tahun menggeluti bisnis kulinernya. Rahasia dapurnya ada pada tambahan air atau santan. Lis juga menambahkan vanili supaya aroma dan rasa makin kuat. Saking laris manis, dalam sehari saja bisa menghabiskan 1 kuintal kelapa yang menghasilkan 10.000 buah Wingko Babat. Nah, adonan dicetak di atas daun pisang bukan tanpa sebab, agar aroma khas terasa lebih sedap, melindungi makanan dari bakteri, dan tidak mudah gosong. Adonan kemudian dimasak dalam oven. Bedanya, api berasal dari atas, jadi bagian atas cetakan Wingko Babat akan matang duluan. Selama dipanggang, loyang harus sesekali dicek dan dipindahkan posisinya supaya matang secara merata. Itu lihat barangnya berapa. Kalau ya kondisi udah kering ya diangkat gitu aja. Nggak pakai waktu. Kalau 3 hari ya masih enak tapi keras. Tim Secret Story bersama Andri, seorang eksekutif chef, akan mencoba mengulik rahasia Wingko Babat dengan bahan dan bumbu yang sama. Kalau kata Chef Andri, kelapa yang digunakan jangan terlalu tua atau terlalu muda. Sebaiknya sebelum diolah kelapa harus dikukus terlebih dulu. Kalau terlalu tua tuh dia nanti keras kalau dimakan. Kalau terlalu muda, waktu diadon, adonan Wingko Babatnya tuh terlalu lemes, lembek. Karena Wingko Babat kan kita nggak pakai bahan pengawet. Nah itu biar agak bisa lebih tahan lama. Bisa sampai 5 hari sampai seminggu. Soal bahan, pemeran utama Wingko Babat adalah parutan kelapa yang dicampur dengan tepung ketan, garam, gula, dan santan. Gurihnya rasa kelapa berpadu dengan manisnya gula. Tepung ketan berfungsi supaya adonan lebih pekat dan kenyal, juga bisa saling merekatkan. Lengketnya udah pas, jadi misal di baskom di tempat, jadi untuk sisa-sisa kelapa dan tepung itu nggak ada, sudah pada masuk ke adonan semua. Kalau biasanya masak Wingko Babat dengan cara dibakar atau dipanggang dalam oven, kali ini Chef Andri memanggangnya di atas teflon. Dengan 2 teknik masak yang tak sama, tentunya menghasilkan Wingko Babat yang berbeda pula. Kalau apinya standar kecil, stabil, itu bisa hampir menyerupai yang sama, hampir seimbang dengan yang dipanggang pakai oven. Kelapa parut yang sifatnya basah dan mengandung santan membuat Wingko Babat mudah basi. Jika dipanggang dengan oven, Wingko Babat bisa tahan hingga 7 hari. Sedangkan jika dipanggang menggunakan teflon, awetnya hanya 5 hari saja. Kalau di oven itu kandungan minyaknya dapat keluar semua. Jadi hasil yang didapatkan itu lebih cenderung ke renyah. Cuma kalau di teflon kan kelemahannya kita masih agak berminyak.
Meski rasanya tak berubah, ciri-ciri wingko babat yang sudah basi secara tekstur biasanya mengeras. Namun jika wingko babat sudah mulai mengeras di bawah 7 hari, masih bisa dikonsumsi dengan cara dihangatkan kembali. Wingko babat ala Chef Andri siap disantap. Dari tampilan luar, warnanya lebih coklat dengan ukuran yang lebih besar. Lalu bagaimanakah dengan rasanya? Apakah serupa dengan wingko babat legendaris? Tim Secret Story melakukan uji rasa kepada masyarakat secara acak. Mereka tak tahu sama sekali tentang proses pembuatan wingko babat ini. Kalau Mas Supri lebih suka yang mana? Yang itu apa yang ini? Kalau saya lebih suka yang ini. Kenapa suka yang itu? Karena tidak terlalu manis, pas. Oh, kalau yang ini manis? Terlalu manis. Terlalu manis, tapi untuk kayak kenyalnya sama nggak? Kenyalnya sama aja, cuma dia lebih soft yang ini. Oh, lebih soft. Oke, kelapanya nggak begitu kerasa ya kalau ini? Iya. Terasa banget kelapanya. Oke. Kalau Kak Kezia lebih suka yang mana? Kanan atau kiri? Kalau aku pribadi lebih suka yang ini. Kenapa lebih suka yang gitu? Karena kalau yang ini kan lebih manis, karena lebih suka yang manis sih. Lebih suka ini ya? Kalau menurut Kak Kezia lebih manis ini ya? Oke. Ya, ternyata Chef Andri bisa menduplikasi resep wingko babat dengan racikan yang pas. Meski ada beberapa perbedaan dari tekstur yang lebih lembut dan rasa yang tak terlalu manis. Perbedaan lainnya, wingko babat ala Chef Andri lebih kenyal, sementara wingko babat legendaris terasa kasar karena komposisi kelapa parutnya lebih banyak. Kelapanya itu nyampur jadi satu gitu. Oh, jadi lebih suka yang kayak ada serat-serat kelapanya kelihatan gitu ya? Untuk kenyalnya lebih enak, kenyal mana? Kalau kenyalnya lebih kenyal yang ini sih. Lebih kenyal itu, tapi tetap suka yang itu ya? Oke. Wingko babat sudah ada di Semarang sejak tahun 1944. Namun faktanya, kudapan ini bukan berasal dari Semarang, namun berasal dari Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Berawal dari pasangan Tionghoa, Lo So Siang dan istrinya Joa Kit Nyo yang memulai usaha wingko babat di kawasan Babat tahun 1898 silam. Lantaran suasana mencekam pada Perang Dunia Kedua, satu keluarga Tionghoa pindah mengungsi ke Semarang. Untuk bertahan hidup menjual wingko, mereka menjual wingko babat di stasiun kereta dan berkeliling. Ketika masuk ke Semarang, lidah orang Semarang cocok, makanan yang dianggap membudaya, tidak Tionghoa sekali, dan juga tidak pribumi Jawa sekali, karena ini bagian dari akulturasi kuliner gitu ya. Dan orang-orang Semarang cocok, suka, ya akhirnya laku keras di Semarang. Siapa sangka usaha sang anak laris manis, sehingga saat itulah wingko babat semakin eksis. Artinya jualannya di stasiun, untuk oleh-oleh bisa berpindah tempat dengan cepat, kemudian logo Sepur menjadi bagian dari keseharian warga Semarang untuk menggunakan moda transportasi ini untuk berpindah tempat. Kenapa Semarang? Ya karena ini kota bisnis, kota dagang. Pemasaran yang paling cocok, mau tidak mau kita harus bilang bahwa Semarang yang paling pas. Titik jumpa pasarnya ada di sini. Ikon kota yang melekat pada masyarakatnya sudah sejalan dengan visi panganannya itu. Ya tinggal laku aja, tinggal jualnya mau model apa gitu.